Haleluya, haleluya. Silakan dulu kembali saudara. Ya, saya mau tanya saudara, Bapak Ibu siapa yang punya SIM di sini? SIM, surat izin mengemudi. Surat izin mengemudi, yang tidak punya jangan angkat tangan. Haleluya, oke. Nah, saya percaya Bapak Ibu ketika diberikan SIM, ya Bapak Ibu pasti sudah mengikuti ujiannya, betul ya? Atau sebagian ya tembak. Ya, seminggu yang lalu anak saya yang paling besar, saudara, mamanya bawa dia untuk ujian SIM, ujian tertulis sama ujian praktek, saudara. Dikatakan agak sulit seperti itu, ya. Lalu saya bisa membayangkan, saudara, kalau orang yang ikut ujian SIM itu, mereka tidak mengerti, memahami, ya. Tapi tembak aja seperti itu, maka saya percaya di jalan raya banyak kecelakaan terjadi, saudara. Ya, jangankan yang tembak, ya, yang lulus ujian aja benar-benar masih juga banyak yang melakukan hal yang salah di jalan, saudara. Betul ya? Iya. Nah, saudara, kita tahu ketika ingin ikuti ujian, baik itu teori maupun praktek, saudara, maka selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Kalau di ujian praktek, maka saudara harus ikuti semua arahan rambu-rambu yang ada, ya, bagaimana melewati setiap jalan yang mungkin berliku-liku, kemudian ada putar, ada belokan seperti itu, lalu kemudian dibuatkan garis, ya, supaya apa? Supaya saudara bisa mengikuti apa yang sudah ditentukan atau dibatasi, saudara, seperti itu, saudara. Ya, jalur yang tetapkan, ya. Ada yang bujur, ada yang lurus, ada yang belokan. Saudara perlu ikuti, ya, dengan baik, saudara. Kalau tidak, maka saudara mungkin tidak akan lulus seperti itu, saudara. Ya, nah, saya percaya yang pernah ikut ujian praktek SIM pernah mengalami seperti itu, saudara. Haleluya. Nah, misalnya gini, ada seorang dia kepingin mendapatkan SIM, saudara. Ternyata orang ini ketika mengikuti ujian teori, dia dapat nilai yang 100. Dia memahami, ya, semua rambu, semua aturan-aturan di jalan raya yang ditetapkan oleh undang-undang seperti itu, saudara. Ya, ini orang mahir banget, pintar. Lalu kemudian dia ujian praktek, saudara. Ternyata ini juga bukan orang sembarangan, ya. Mungkin di masa remajanya dia suka main motor, ya, kebut-kebutan, lalu kemudian ya seperti anak-anak zaman sekarang itu yang suka malam minggu itu kalau nggak dikejar oleh tim merpati nggak berhenti itu, ya, kadang di sini juga putar, ya, seperti itu, saudara. Nah, misalnya orang ini ketika dia ujian praktek, saudara, lalu kemudian dia pintar, dia ikuti semua jalur ada, mungkin berapa kali perputaran. Putaran kedua, ya, dia mungkin, saudara, ingin bergaya, dia putar-putar begini, belok-belok begini seperti itu, saudara. Ya, lalu kemudian dia angkat kepalanya, roda depan seperti itu, ya. Lalu kemudian dia rem, ya, buntutnya naik seperti itu, saudara. Wah, semua orang menyaksikan mungkin heboh sekali, lalu memberikan aplaus. Hebat orang ini seperti, saudara. Ya, nah, dia melakukannya bukannya sekali, ya, tapi sepanjang jalan putaran kedua yang diwajibkan oleh polisi penguji itu, saudara. Dia lalui semua seperti itu, tapi dengan gaya yang seperti itu, saudara. Wah, setelah selesai, ya, polisi yang mengujinya, polisi itu berkata begini, ya memang kamu hebat, tapi kamu tidak lulus. Nah, pemotor ini terkejut, kenapa gak lulus? Bukankah saya itu tidak keluar dari batas, dari garis, dari jalur yang ditentukan? Ya, lalu kenapa saya gak lulus seperti itu, saudara? Saya percaya polisi dengan bijak pasti akan menjawab, ya, Anda memang tidak keluar dari jalur, dari garis yang ditetapkan, ya. Tapi cara kamu membawa kendaraan itu salah, ya. Tidak mungkin ada orang membawa motor seperti itu di jalan kecuali di lintasan balapan seperti itu. Karena itu bukan hanya akan membahayakan dirimu, tapi juga akan membahayakan pemotor yang lainnya. Saudara, apa yang saya mau sampaikan hari ini? Melakukan kebenaran harus dengan cara yang benar dan juga dengan motivasi yang benar. Betul ya? Banyak orang berkata, baik belum tentu benar. Benar sudah pasti
baik walaupun menyakitkan saudara. Nah, sesuatu yang benar, dengarkan baik-baik, sesuatu yang benar harus diperlakukan dengan benar. Maka sesuatu yang benar itu akan bernilai benar sesuai dengan nilainya yang benar itu. Mungkin beberapa masih belum mengerti, saya ulangi sekali lagi. Sesuatu yang benar harus diperlakukan dengan benar, maka sesuatu yang benar itu akan bernilai benar. Ya, akan bernilai benar kalau diperlakukan dengan benar. Saya pernah lihat ada orang makan tapi bukan nyata, mungkin di video, bukan kasat, maksudnya bukan mata melihat langsung, di video, di Facebook orang tampilkan. Saudara, ini mungkin ya salah satu strategi pemasaran, tapi bagi saya itu tidak tepat, tidak benar. Saudara pernah lihat kloset yang dijadikan tempat makanan? Ya kan? Salah enggak? Enggak salah. Tapi kurang tepat. Maksud saya seperti itu saudara. Nah dalam hal kita dengan Tuhan pun, saudara harus melakukan dengan cara yang benar. Dengan motivasi yang benar. Terutama dalam hal kita beribadah. Dan hari ini kita akan bicara bagaimana ibadah kita itu harus dilakukan dengan benar. Dengan motivasi yang benar. Dengan pandangan pikiran yang benar. Sebab kalau pikiran kita salah, maka tindakan kita terutama akan mengarah kepada yang salah. Betul ya? Termasuk juga motivasi kita. Perlu diperhatikan saudara. Karena itu saya mau ngajak kita buka satu firman Tuhan dulu. Ibrani 12 ayat 28. Ibrani 12 ayat 28. Firman Tuhan berkata begini. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur kepada Allah. Mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kita tahu hari-hari ini dunia sedang digoncangkan. Ya, di tengah-tengah goncangan ini ada banyak orang mengalami tekanan, mengalami pergumulan, mengalami penderitaan, mengalami kesusahan yang begitu luar biasa. Ya, bahkan tidak sedikit yang meninggal karena penyakit Covid ini, ya. Tapi Tuhan berkata begini, kalau kita sudah dalam Tuhan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, ya, bukan berarti mungkin ekonomi kita tidak terganggu, perasaan kita terganggu, ya. Yang pasti kalau kita dalam Tuhan, kita punya ketenangan. Amin. Nah, dikatakan marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Alkitab memberitahukan kita untuk ketika kita beribadah kepada Tuhan itu harus menurut cara yang berkenan dengan rasa respek, hormat yang tinggi dan takut akan Dia, saudara. Nah, konsep atau pengertian yang benar tentang ibadah, ya, terutama ibadah yang benar, itu mutlak harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Katakan amin. Sekali lagi, karena kalau salah pengertian kita tentang ibadah, maka cara kita beribadah pun kemungkinan pasti salah, saudara. Mungkin konsepnya masih konsep yang lama, atau kita membawa pengertian-pengertian mungkin dari dulu kita belum menjadi orang percaya, kita pernah menyembah sesuatu, lalu itu dibawa ketika kita sudah percaya kepada Kristus, saudara. Konsep yang salah akan menghasilkan cara yang salah, tindakan yang salah. Kalau saudara mungkin misalnya gini, ketika melihat keluarga saudara, latar belakang mungkin papa mama saudara adalah mungkin sering berantem di rumah. Maka ada banyak anak-anak yang mengalami trauma. Mereka berkata begini, saya tidak mau menikah. Kenapa? Karena konsep yang dia dapatkan selama dia hidup bersama keluarganya, papa mamanya, kalau menikah tuh seperti ini, berantem terus. Trauma. Ada yang tidak menikah seperti itu. Nah, dalam beribadah juga sama. Kita cenderung bisa membawa pengalaman-pengalaman kita, konsep kita yang lama, penyembahan kita yang lama itu, saudara, ke dalam kepercayaan kita di dalam Kristen, saudara. Tapi kalau kita memiliki konsep yang benar tentang ibadah, ibadah itu ibadah yang pengertian yang benar, saudara,
maka itu akan menolong kita bisa melakukan ibadah yang benar juga. Jadi sekali lagi konsep tentang ibadah yang benar, kita harus memiliki konsep yang benar dulu. Tapi juga harus disertai dengan tindakan dan motivasi yang benar. Ada orang mungkin berpikir begini, Pak, Tuhan kan lihat hati, Pak. Betul, Tuhan lihat hati. Justru Tuhan lihat hati. Apa yang kau hasilkan dari tindakan caramu, itulah dari hatimu. Kan gitu kan? Banyak orang itu seringkali melakukan pembenaran diri. Kan Tuhan lihat hati, justru Tuhan lihat hati, sikapmu seperti itu mencerminkan isi hatimu seperti apa. Dalam hal ibadah pun sama. Konsep kita, pikiran kita ya tentang ibadah seperti apa, maka itu akan muncul seperti itu, saudara. Haleluya. Nah, kalau saudara membaca di Alkitab, terutama ketika di Perjanjian Lama ketika bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, saudara akan menemukan berkali-kali Tuhan berkata, biarkan mereka pergi, biarkan umatku itu pergi. Untuk apa? Untuk beribadah kepadaku, saudara. Berkali-kali, saudara. Ya, coba ditayangkan. Di Keluaran 3 ayat 12 berkata begini. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu. Ketika ini Tuhan panggil Musa untuk diutus membebaskan orang-orang Israel menghadap Firaun, saudara. Sebelumnya Tuhan berkata begini, inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu kemudian lanjut Keluaran 4, 22, 23. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkan dia pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Lanjut, Keluaran 7 ayat 16. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkan umatku pergi supaya mereka apa? Beribadah kepadaku di padang gurun. Lanjut, 8. Berfirman Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Ayat 20. Berfirman Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Ya, kalau saudara baca di pasal 9 ayat 1, ayat 13, kemudian di pasal 10, ya ayat ketiga, saudara, ya, Tuhan selalu berkata, biarkan umatku itu pergi, biarkan anakku yang sulung itu Israel beribadah kepadaku. Berkali-kali Tuhan sampaikan beribadah, saudara. Ya, kita tahu ketika orang-orang Israel dibawa keluar dari Mesir, perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian. Tuhan janjikan ada tanah perjanjian. Tapi di tengah-tengah itu ya, sebenarnya Tuhan sedang melatih mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberikan firman-Nya kepada Musa ya, untuk disampaikan kepada orang-orang Israel yang berupa 10 perintah Allah. Itu dituliskan dalam 2 loh batu, saudara. Ya. Isinya apa saja? Hafal enggak? Perintah pertama apa? Halo. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Itu perintah yang pertama, saudara. Lalu kemudian dilanjutkan dengan perintah yang kedua. Dikatakan apa? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Nah, kalau saudara perhatikan baik-baik, saudara, ketika orang-orang Israel dituntun keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, di tengah-tengah kenapa Tuhan memberikan firman kepada mereka? Supaya mereka bisa pertama mengenal Allah. Lalu kemudian dalam pengenalan itu mereka bisa beribadah kepada Allah dengan cara yang benar. Karena itu saya percaya, saudara, penyembahan-penyembahan kita berikan kepada Tuhan
bukanlah sekedar knowledge, sekedar liturgi biasa. Penyembahan-penyembahan kita berikan kepada Tuhan itu karena kita mengenal Tuhan siapa. Saya selalu ajarkan kepada worshiper di sini, kalau Anda menyembah Tuhan, kalau Anda berkata, Tuhan engkau baik, baiknya apa? Kebaikan apa yang kau ngerti dari Tuhan? Itu mesti ada di dalam hatimu, dalam benakmu. Begitu engkau berkata Tuhan baik, itu hidup banget. Kenapa? Karena Anda mengalaminya, Anda tahu. Jadi bukan sekedar Tuhan engkau baik, engkau mulia, engkau hebat. Hebatnya apa? Mesti kita kenal, mesti kita tahu. Baru ketika kita menyembah Tuhan, kita ungkapkan, kita ucapkan lewat bibir kita, itu penuh dengan satu gairah, satu pengertian, passion yang semangat yang luar biasa. Kita ucapkan. Misalnya gini saudara, kalau saudara berkata saudara suami istri, I love you yang. Kalau tanpa pengertian, tanpa konsep yang benar, maka itu hanya slogan saja. Enggak ada maknanya apa-apa. Betul? Sama seperti saudara membaca sebuah tulisan, I love you. Di tembok itu, enggak mungkin kalau saudara baca di tembok itu I love you, saudara berkata I love you too. Tembok itu kan enggak mungkin. Kenapa? Karena enggak punya perasaan, enggak punya pikiran di situ. Sama seperti dengan Tuhan juga. Pengertian kita akan Tuhan, pemahaman kita akan Tuhan, itu betapa pentingnya. Nah banyak orang Kristen mandek di situ. Tidak bertumbuh saudara. Perintah pertama ini berkata begitu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kemudian Tuhan lanjutkan dengan perintah yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Di langit, di bumi, di dalam laut seperti saudara. Nah kalau saudara perhatikan baik-baik, ya. Perintah yang pertama itu merupakan konsep atau pengakuan yang benar bahwa tidak adalah Allah lain selain Yahweh, Yahweh, Allah. Yang pada waktu itu disebut dengan Yahweh saudara atau Elohim. Lalu kemudian perintah yang kedua disampaikan itu berbicara tentang ibadah yang benar. Di mana Allah menuntut orang-orang Israel, bahkan saudara saya yang hari ini percaya akan 10 perintah Allah itu saudara. Allah menuntut bukan hanya kita memiliki konsep yang benar atau pengakuan yang benar terhadap Dia sebagai satu-satunya Allah saudara. Tetapi juga cara kita datang kepadanya, beribadah kepadanya juga harus benar saudara. Kalau saudara mengerti akan hal ini, maka itu akan membuat kita bukan hanya bagaimana kita dapat memahami, mengenal akan Allah yang benar itu, tetapi juga akan menolong kita bagaimana memperlakukan Dia dengan benar. Tadi saya katakan sesuatu yang benar, kalau diperlakukan dengan benar, maka nilainya akan benar. Ya kan? Iya. Mie ini boleh nggak saya pakai untuk ulekan sambal belacan? Boleh aja. Tapi nilainya hilang. Betul? Nilainya hilang. Nilainya hilang. Dia tidak berfungsi lagi. Ya. Lagian kalau dia dipakai untuk ulekan belacan, dia akan masuk ke pori-pori dalamnya itu. Lama-lama akan busuk. Karena ini mie ini kan nggak boleh dicuci. Kalau ulekan batu atau kayu masih boleh dicuci, ya kan? Kehilangan nilainya saudara. Dan hampir semua penulis di Alkitab itu memberikan peringatan, memberikan teguran saudara. Bahkan ada kecaman-kecaman saudara, terutama kepada bangsa Israel saudara. Ya pada saat mereka mencoba datang kepada Allah, beribadah kepada Allah, tapi dengan cara yang salah. Di mana mereka menggunakan sarana, benda-benda, terutama patung atau gambar. Ya, mereka coba menggunakan itu untuk apa? Untuk merepresentasikan Allah. Sekalipun dengan motivasi yang benar. Tapi karena caranya salah, maka itu tidak diperkenan oleh Allah saudara. Di Ulangan pasal yang ke-12 saudara, ayat yang terakhir ayat 31-32 saudara. Setelah Musa memberikan peringatan kepada bangsa Israel untuk tidak hidup menurut cara
seperti bangsa-bangsa yang lainnya saudara. Ya, bagaimana mereka menyembah dewa-dewa mereka, menyembah Baal mereka, menyembah Tuhan mereka seperti saudara. Maka Musa menutup pasal 12 ini di kitab Ulangan ini saudara. Ya, dia memberikan sebuah peringatan kepada orang-orang Israel. Apa itu? Yakni apa saja yang sudah Allah perintahkan, maka bangsa Israel harus memelihara, harus melakukannya dengan setia. Lalu kemudian ada lanjutannya yang Tuhan sampaikan lewat Musa. Apa itu? Yakni mereka dilarang oleh Musa untuk menambahkan atau mengurangi apa yang telah disampaikan oleh Allah. Nah ini Tuhan perjelas lagi ketika di perjanjian baru, terutama di kitab Wahyu saudara. Barang siapa menambahkan tulisan ini, maka Tuhan akan atau mengurangi, maka Tuhan akan menambahkan kutuk. Ya, atau kalau dia mengurangi itu akan mengambil sesuatu, terutama pohon kehidupan itu kata Alkitab. Ya. Jadi apa yang telah disampaikan oleh Allah di dalam segala hal, terutama di dalam hal beribadah, tidak boleh diubah. Itu artinya apa? Bagi saudara saya perjanjian baru, umat perjanjian baru, saudara saya juga diwajibkan oleh Alkitab melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan saudara. Dan apa yang Tuhan perintahkan saudara, di dalam Alkitab mesti kita laksanakan. Amin. Bagaimana Pak mempersembahkan korban? Nah, kalau saudara baca secara holistik Alkitab itu sudah digenapkan. Kita tidak melakukan itu lagi. Ya, karena Tuhan sudah melakukan bagi kita saudara. Tapi apa yang juga yang dilarang oleh Alkitab, yang tidak boleh kita lakukan, kita tidak boleh melakukannya saudara. Meskipun dengan motivasi yang terbaik sekalipun, ketika itu dilarang saudara, kita melakukannya tetap salah di hadapan Tuhan saudara. Terutama dalam hal kita beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi Allah itu bukan hanya menuntut kita untuk mengetahui, mengenal Dia dengan konsep yang benar saudara. Tapi juga dalam hal kita memperlakukan Dia. Terutama ketika kita dalam beribadah kepada Dia. Juga harus dengan cara yang benar. Ya, dengan motivasi yang benar saudara. Saya akan memberikan 2 contoh minimal di Alkitab. Yang Alkitab jelaskan dengan tegas saudara. Bagaimana Allah bukan hanya menuntut saudara dan saya untuk mengakui Dia dengan konsep yang benar, dengan pengertian yang benar. Tapi juga dengan cara dan motivasi bagaimana kita beribadah juga harus benar saudara. Yang pertama, kalau saudara pernah baca di kitab 2 Timotius pasal ke-6 saudara. Itu diceritakan bagaimana Daud dengan motivasi yang benar, dengan cinta yang begitu luar biasa kepada Tuhan saudara. Dia punya kerinduan yang sangat besar. Bagaimana dia bisa memindahkan tabut Allah itu yang adalah lambang dari hadirat Tuhan, saudara, kehadiran Tuhan, ya, dipindahkan ke Yerusalem, saudara. Alkitab mencatat tabut Allah itu, saudara, dinaikkan ke dalam kereta yang baru. Dan dikatakan Usa dan Ahio, anak-anak Abinadab, saudara, juga turut mengantarkannya saudara. Sepanjang perjalanan Alkitab mencatat Daud begitu luar biasa senangnya hatinya. Bersuka cita dia menari-nari dengan sekuat tenaganya. Entah kenapa begitu sampai satu tempat pengirikan namanya pengirikan Nakon saudara. Ya, tiba-tiba kereta yang ditarik oleh lembu saudara, dibawa oleh lembu saudara. Yang mengangkut tabut Allah itu saudara. Tiba-tiba tergelincir saudara. Dan dengan spontan Usa yang sejak awal saudara sudah terlibat dalam proses ritual pengangkutan atau liturgi saudara. Pengangkutan tabut Allah ke Yerusalem saudara, seperti saudara. Dengan motivasi yang benar secara spontan saudara. Dia menahan tabut Allah itu supaya tidak terjatuh. Dia mengulurkan tangannya dan memegang tabut Allah itu saudara. Dan Alkitab mencatat saudara. Itu adalah sebuah keteledoran. Walaupun dengan motivasi yang benar saudara. Sekalipun itu dengan motivasi yang benar. Tapi caranya tidak benar. Maka Usa dia harus membayar harga yang mahal. Dia dihukum mati oleh Tuhan. Disambar oleh Tuhan seketika saudara.
Apakah motivasi Usa itu benar? Jelas sekali motivasi yang benar. Dia tidak mau melihat tabur itu jatuh. Apakah Usa memiliki posisi yang tepat dan benar untuk mengantar tabur Allah itu? Benar. Karena dia adalah salah satu imam. Tapi apa yang dilakukan oleh Usa tidak sesuai dengan apa yang Tuhan sudah aturkan di Alkitab. Itu masalahnya, saudara. Hanya orang-orang Lewi lah yang boleh. Terutama para imam yang ditunjuk. Tidak boleh sembarangan, saudara. Punya motivasi yang benar, yang baik. Tapi dilakukan dengan cara yang salah. Tuhan tidak berkenan. Contoh yang kedua, saudara. Di Keluaran pasal yang ke-32, saudara. Itu dituliskan. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai, selama 40 hari, saudara, ya, Musa sedang menerima 10 perintah Allah itu. 40 hari, 40 malam dia tidak turun-turun, saudara. Dan itu membuat orang-orang Israel bingung. Di mana Musa pemimpin kita ini? Kok gak turun-turun seperti itu? Jangan-jangan sudah mati dari segunung kan? Lalu mereka punya pikiran-pikiran yang asumsi-asumsi yang salah seperti itu. Lalu mereka melakukan sesuatu. Mereka melakukan ibadah dengan cara yang salah. Di mana mereka membuat patung anak lembu emas. Dan mereka menyembah, saudara. Waktu itu tinggal Harun bersama dengan mereka. Nah, Harun perintahkan orang-orang Israel ya untuk menanggalkan semua anting-anting emas, perhiasan mereka yang mereka bawa keluar dari Mesir, saudara. Mereka dapatkan dari orang-orang Mesir, saudara. Ya. Lalu kemudian oleh Harun dibuatkan anak lembu emas yang oleh sebagian penafsir Alkitab itu melambangkan dewa Apis dari Mesir, saudara. Lalu Harun memimpin orang-orang Israel itu beribadah kepada anak lembu emas itu. Dan yang menarik ketika saya pelajari, saudara, adalah pada saat ibadah dilakukan, perhatikan baik, Harun dia mengatakan kepada bangsa Israel, coba dibukakan, diberkati ini. Hai orang Israel, inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari Mesir. Pada waktu Harun berkata, inilah Allahmu, itu Harun tujukan kepada siapa? Kepada Allah Yahweh, saudara, Yahweh. Bukan kepada dewa-dewa, bukan kepada Baal, bukan kepada Tuhan yang lainnya, saudara, yang disembah oleh bangsa-bangsa yang lainnya. Harun berkata, inilah Yahweh. Yang ditujukan, motivasinya adalah benar, Yahweh. Kalau begitu pada saat Harun berkata inilah Allahmu, lalu mereka beribadah. Berarti di depan mata Harun, di depan mata orang-orang Israel, saudara, mereka tetap menyembah Allah Yahweh loh. Mereka tetap mengakui bahwa Allah Yahweh lah yang melepaskan mereka. Mereka tetap menyembah Allah Yahweh. Tapi persoalannya adalah kesalahan mereka. Mereka beribadah kepada Allah yang benar, tapi bukan dengan cara yang benar yang diharapkan oleh Allah yang benar itu. Dan ketika mereka melakukan dengan cara yang salah, maka Allah menghukum mereka. Dan pada hari itu Alkitab mencatat 3.000 orang mati dibunuh. Ngeri loh kalau kita baca di perjanjian lama, saudara. Serius tentang ibadah itu. Serius kalau kita memperlakukan Allah. Itu sebenarnya tadi kita baca itu di kitab Ibrani 12 itu, saudara. Karena kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, marilah kita beribadah kepada dengan cara yang berkenan. Dengan respek dan hormat. Kenapa? Di ayat selanjutnya, ayat 29 dikatakan, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah kadang ini kita tidak memperhatikannya. Kita semau kita, saudara. Sama seperti orang Israel. Kita mengakui dia, tapi cara kita memperlakukan dia salah. Sehingga Tuhan tidak berkenan. Ibadah kita, bahkan hidup kita, saudara. Motivasi mereka ya memang benar ketika mereka menyembah
Allah Yahweh itu saudara. Mereka menyebut mengakui dengan benar bahwa yang menuntun mereka, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir adalah Allah Yahweh. Tapi di sini kita bisa memahami bahwa konsep atau pengakuan yang benar tentang Allah yang benar itu tidaklah cukup. Diperlukan juga yang namanya motivasi dan cara yang benar dalam kita beribadah kepadanya, saudara. Ada amin? Tadi saya katakan mestinya kan pemotor yang ujian praktek SIM itu lulus. Betul nggak? Wah dia keluar kok, tapi cara dia memperlakukan perkendaraan di jalan itu salah. Begitu. Ya, sama seperti itu saudara. Maka saya katakan, saya pernah singgung, kalau Anda hubungan keluarga suami istri, kalau Anda mengakui itu adalah pasanganmu, tapi Anda memperlakukan dia yang salah, maka Anda mendapat pasangan yang salah. Betul ya? Betul nggak? Ya. Tapi kalau Anda memperlakukan, Anda tahu dia istrimu, Anda memperlakukan dia sebagai seorang ratu, Anda akan jadi raja. Hasilnya jadi raja Anda. Sebaliknya itu kalau Anda seorang istri memperlakukan suami, Anda perlakukan dia sebagai raja, Anda jadi ratunya pasti. Ya kan? Iya. Jadi perlakuan kita, motivasi kita, cara kita, konsep kita harus benar, saudara. Ya. Beberapa sebagian besar kita mungkin berpikir kesalahan-kesalahan dalam beribadah yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada masa lalu, saudara. Mungkin saudara berpikir pada zaman sekarang ini sudah tidak terjadi lagi. Ya. Tapi sebelum saudara mengambil sebuah kesimpulan, mari kita masing-masing mengajukan satu pertanyaan kepada diri kita masing-masing. Ya, apa itu? Yaitu apakah kita sebagai umat perjanjian baru, kita sudah memiliki konsep yang benar belum terhadap Allah yang benar itu? Kita sudah memiliki pengertian yang benar enggak? Cara yang benar enggak? Motivasi yang benar enggak? Pada saat kita beribadah kepada Allah. Karena saya yakin bahwa kesalahan-kesalahan yang sama yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada zaman dulu juga dilakukan oleh gereja modern pada zaman sekarang. Nah, karena itu saya ingin menyampaikan, saudara, ada beberapa bentuk ibadah modern yang keliru, yang salah, yang dilakukan oleh sebagian besar gereja modern sekarang ini, saudara. Yang pertama, saudara, penggunaan patung atau gambar. Ada gereja tertentu, area tertentu yang menggunakan patung atau menggunakan gambar di dalam ibadah mereka. Saya percaya saudara tidak akan pernah mengalami kesulitan untuk mengetahuinya. Gereja mana, area mana, saudara. Ketika saudara memasuki ruang ibadahnya, maka saudara akan bisa langsung melihat bahwa ruangan ibadahnya penuh dengan patung atau gambar-gambar, saudara. Memang ada berbagai alasan, argumen yang mereka kemukakan sebagai pembenaran, saudara. Tapi saya akan sampaikan sesuai dengan kitab suci bahwa penggunaan benda-benda seperti itu, patung, gambar, ya, dalam ibadah, itu dipandang sebagai sesuatu yang salah. Apalagi itu ingin menggambarkan, merepresentasikan Allah sendiri, saudara. Kenapa? Allah itu tidak bisa direpresentasikan oleh siapapun, oleh apapun, saudara. Oleh apapun, gak bisa. Karena dia Allah. Tapi kalau Alkitab saya baca, ada satu yang bisa merepresentasikan dia. Apa itu? Yaitu manusia. Karena manusia adalah gambar Allah. Dan sebagai gambar Allah, maka manusia adalah merupakan representasi Allah yang paling jelas tentang Allah. Terutama pribadi manusia Yesus, saudara. Kalau saudara baca di kitab Kejadian pasal pertama, ayat 26-27, saudara, Alkitab menjelaskan, saudara, bahwa Allah ketika dia menciptakan manusia, dia ciptakan menurut gambarnya, menurut rupanya. Dan konsep ini, pengertian ini disampaikan berulang-ulang di Alkitab, saudara. Karena itu sangat keliru, saudara, ketika manusia berusaha menciptakan gambar Allah yang lain.
untuk menggambarkan Allah yang sejati itu, saudara. Saya tidak akan menyinggung terlalu dalam di sini. Ya. Tapi yang kedua, kenapa penggunaan patung atau gambar di dalam ibadah itu sesuatu keliruan atau kesalahan, saudara? Karena penggunaan patung atau gambar itu dalam ibadah merupakan penghinaan terhadap kemuliaan Allah. Sekali lagi, penggunaan patung atau gambar itu adalah sesuatu penghinaan terhadap kemuliaan Allah. Di dalam Roma pasal pertama, saudara, ayat yang ke-22, 23, saudara, Paulus mengecam para penyembah-penyembah berhala karena mereka telah mengubah atau menggantikan kemuliaan Allah dengan sesuatu yang fana, di mana sang pencipta, saudara, diganti dengan ciptaan. Yang mulia diganti dengan yang hina, yang kekal digantikan dengan yang fana. Nah, ini membalikkan realitas, saudara, dan menghina Allah yang mulia. Karena itu Paulus menyebut mereka bodoh. Kenapa? Karena manusia memilih apa yang tidak berarti dibandingkan dengan apa yang paling berarti, saudara. Dan itu adalah alasan yang kedua, mengapa penggunaan patung atau gambar di dalam ibadah adalah sebuah kesalahan. Alasan ketiga, saudara. Ya, mengapa penggunaan benda-benda patung atau gambar itu sesuatu yang salah? Karena penggunaan patung atau gambar itu, saudara, membatasi Allah ya hanya pada tempat tertentu, sekaligus juga menyangkali sifat Allah yang tak terbatas itu, saudara. Kalau saudara pernah baca di Yohanes pasal keempat ayat 23-24, ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria yang sudah punya 5 suami, ya, Tuhan Yesus menyampaikan bahwa Allah adalah roh adanya, dan barang siapa yang mau menyembahnya harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran, saudara. Menyembah dalam roh konteksnya pada waktu itu adalah tidak dibatasi oleh tempat, karena Tuhan Yesus itu bicara tentang ibadah bukan hanya di Yerusalem, bukan hanya di Gunung Gerizim menurut orang-orang Samaria, perempuan ini, bukan juga di Israel, bukan juga di Samaria, saudara, tapi orang yang mau beribadah kepada Allah, dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Dan kita tahu roh itu tidak dapat dibatasi oleh tempat, saudara. Nah, kalau saudara pernah baca di Kisah Rasul pasal 17, saudara, dalam khotbahnya kepada para filsuf Yunani yang notabene para penyembah-penyembah berhala, saudara, Paulus menjelaskan bahwa Allah itu tidak dapat dibatasi oleh tempat tertentu atau dengan barang tertentu seperti patung. Karena Allah adalah roh dan pencipta segala sesuatu. Bagaimana mungkin pencipta itu diletakkan di tempat tertentu yang sangat terbatas, saudara. Yang lebih besar dari segala sesuatunya diletakkan di tempat yang terbatas, saudara. Paulus menjelaskan bagaimana mungkin pencipta yang tidak terbatas itu bisa digambarkan melalui benda-benda yang terbatas. Dan Paulus berkata, itu adalah kesalahan, saudara. Saya berharap ketika saya menjelaskan ini, Bapak Ibu yang ada di rumah mungkin selama ini menampilkan ada gambar, ada foto atau patung-patung. Nah, tolong ingat, saya ingatkan hari ini sangat riskan buat iman saudara. Berbahaya buat iman saudara. Tapi yang terakhir, dari poin pertama, kenapa penggunaan patung atau gambar dalam ibadah adalah sebuah kesalahan? Karena penggunaan patung atau gambar, saudara, itu membuat Allah yang merupakan pencipta menjadi ciptaan atau menjadi buatan manusia. Ya kan? Saya dulu sebelum percaya Kristus saya belum ngerti. Tapi begitu percaya Kristus baru dibukakan. Oh iya ya, itu kan yang kita buat. Kenapa kita yang sembah? Kenapa kita jadikan Allah yang menciptakan sesuatu jadi ciptaan kita di situ? Dulu kita punya banyak sesembahan. Di dapur ada, di pintu depan ada.
Ya kan? Bahkan di tempat-tempat tertentu kita bisa taruh di situ. Yang kita sebut sebagai Allah itu saudara. Ya. Dalam Ulangan pasal yang keempat saudara, 20 ayat 28. Setelah Musa, dia memberikan peringatan-peringatan tentang penyembahan berhala dan tentang ilah-ilah yang disembah oleh bangsa-bangsa yang lain saudara. Maka Musa menyebut saudara bahwa berhala atau ilah-ilah yang disembah oleh bangsa-bangsa yang lain itu adalah buatan tangan manusia yang terbuat dari batu, kayu, yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat berbicara, bahkan tidak dapat melakukan sesuatu apapun kepada orang yang memujanya saudara. Itu sebabnya kalau ada orang mungkin dia suruh saya menghancurkan jimatnya, batu-batu, patung atau apapun, saya nggak pernah takut karena itu nggak ada apa-apa di situ. Karena Alkitab berkata dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya kan? Dia tidak bisa berbuat apa-apa di situ. Jadi mengapa penggunaan patung atau gambar di dalam ibadah itu salah? Karena itu menjadikan Allah yang adalah pencipta menjadi ciptaan buatan tangan manusia. Nah, sebelum saya jelaskan poin yang kedua, kesalahan-kesalahan dalam ibadah yang dilakukan oleh bangsa Israel itu juga dilakukan oleh zaman kita, gereja modern sekarang ini. Saya mau tunjukkan satu gambar kepada saudara, bisa ditampilkan. Saudara pernah lihat gambar ini? Seminggu yang lalu begitu saya dapatkan gambar ini, saya teringat akan khotbah yang saya mau sampaikan ini saudara. Saudara paham gak ini? Ya. Kalau gambar yang pertama, gambar yang paling atas dikatakan I'm not Jesus, I'm Jim Caviezel, I'm actor. Saya adalah seorang aktor, saya bukan Yesus. Stop worshiping me. Berhenti menyembah saya. Ya, saya bukan Yesus yang real, yang nyata. Saya seorang aktor, Robert Power namanya. Yang ketiga, ini kan banyak gambar-gambar Yesus seperti itu kan? I'm not Jesus Christ, stop praying. Ya, saya bukan Yesus Kristus, berhenti berdoa. Ya, di depan gambar saya. Ya, yang terakhir, he is only an actor, don't worship him. As Jesus is not Jesus. Jesus is in life, he is only Diego Morgado. Saya berharap saudara bisa memahami akan hal ini. Berapa banyak kita tampilkan gambar-gambar ini. Entah di kamar kita, di depan rumah kita mungkin, di dinding. Apalagi itu kalau kita mungkin tanpa sadar ya, mengarahkan iman kita ke sana, bahaya. Bahaya, betul ya? Ya kan? Iman kita sudah para barang-barang, para gambar-gambar, para patung-patung. Halus sekali loh, halus. Saya tidak berkata bahwa gantung foto-foto seperti itu salah, enggak. Tapi iman kita itu mesti hati-hati di situ. Ngerti ya? Ngerti ya? Sama seperti kita gantung salib di rumah kita. Ya kan? Kita pikir, oh enggak bakalan diserang oleh apalah gitu kan. Iman kita sudah pakai benda. Bukan kepada pribadi Yesus. Berhati-hatilah dengan semua gambaran atau patung yang bisa membuat kita masuk ke dalam kategori penyembahan berhala. Hati-hati saudara. Termasuk salib yang saudara pakai. Kalau jadikan aksesoris no problem. Tapi kalau saudara punya pengertian konsep yang benar tentang salib itu apa? Ketika saudara pakai salib saudara, ketika ada orang mungkin sakit saudara mesti jangan balas. Saudara mesti doain. Karena salib itu gambar daripada pikul salib dan menyangkal diri. Kan gitu kan? Iya. Saya berharap tidak ada orang pakai salib langsung bilang, harus kita berantem lagi, apalagi jambak-jambakan gitu kan di tengah-tengah pasar gitu. Sangat memalukan. Ya, menjadi batu sandungan. Yang seperti ini Tuhan berkata, bukan hanya menyesatkan anak kecil yang pakai bini, dilemparkan ke dalam laut juga. Ya, haleluya. Nah, kalau sudah tahu, saya minta tolong diperhatikan baik-baik. Amin. Yang kedua, kesalahan selain penggunaan patung atau gambar dalam ibadah adalah penggunaan benda-benda tertentu
yang dinilai memiliki kekuatan magis atau kuasa tertentu yang bersifat mistis di dalamnya. Misalnya apa? Misalnya minyak urapan. Misalnya roti dan anggur. Di beberapa gereja, saudara, minyak atau roti dan anggur dipercaya sebagai jimat yang punya kuasa untuk menyembuhkan penyakit dan mengusir setan. Dengar saya baik-baik. Saya harap tidak ada yang miss di sini ya. Padahal kalau kita baca di Alkitab, Tuhan itu bisa memakai apa saja. Tapi apa saja yang dipakai Tuhan tidak pernah dijadikan pola atau metode. Betul ya? Dia bisa pakai air liurnya dan juga tanah diaduk-aduk kemudian diolesi ke mata orang buta. Loh, orang buta itu melihat. Ya. Tapi enggak terus semua yang buta itu diolesin gitu kan. Pakai tanah sama liur itu. Kalau ada boleh di sini, saya juga mau pakai ini yang buta bawa ke sini ya, pakai liur saya. Apalagi makan petai, jengkol gitu kan. Aduh, tempel gitu kan. Ya apa, ibu-ibu sering apa? Masker ya apa? Nah kan, kalau pakai timun, sekarang pakai air liur sama tanah liat saya. Ya. Kalau saudara baca di Alkitab, satu kali ketika dicatat ya di Markus pasal ke-5. Ayat 34. Waktu itu Tuhan Yesus menyembuhkan seorang wanita yang sakit pendarahan, yang sudah mengalami pendarahan 12 tahun, saudara. Alkitab mencatat perempuan ini menjama jubahnya Yesus. Pada saat dia menjama jubahnya Yesus, dia menjadi sembuh, saudara. Alkitab mencatat. Tetapi Tuhan Yesus pada waktu itu yang sedang tergesa-gesa mungkin menuju ke rumah Yairus. Untuk apa? Untuk menolong anak Yairus yang hampir mati. Yang sedang sakit sekarat, saudara. Tiba-tiba berhenti. Lalu kemudian dia berpaling. Di tengah banyak orang, saudara. Dan dia memandang mencari tahu. Siapa yang telah menjamah jubahku. Mengapa Tuhan Yesus perlu melakukan itu? Mengapa dia perlu berhenti dan bertanya, siapa yang telah menjamahnya? Padahal dia sedang tanda petik tergesa-gesa, terburu-buru untuk menolong orang lain. Dan itu bukan hanya kitab Markus yang mencatat. Di ketiga Injil, Matius, Markus, dan Lukas itu mencatatnya, saudara. Ketika saya pelajari, ternyata Tuhan Yesus itu ingin mengajarkan sesuatu kepada kita yang sangat penting. Dia berkata kepada perempuan yang sudah sembuh itu. Apa? Hai anakku, tanganmu lah yang menjamah jubahku itu yang menyembuhkanmu. Enggak kan? Enggak ya? Hai anakku, jubahku telah menyembuhkanmu. Tidak. Dia bilang apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Mengapa Yesus berkata imanmu telah menyelamatkan engkau? Dia ingin mengajarkan perempuan ini, termasuk kepada saudara saya, bahwa yang menyembuhkan itu bukan jubahnya Tuhan Yesus. Yang memberikan kuasa kesembuhan itu bukan jubahnya Tuhan Yesus. Tetapi Allah yang diterima melalui iman seseorang. Karena kalau saudara perhatikan di ayat ke-30, saudara, Alkitab menjelaskan ketika itu Yesus mengetahui, Alkitab mencatat, bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, bukan dari jubahnya. Dari dirinya, bukan dari jubahnya. Kalau jubahnya Yesus yang memberi kuasa, atau kalau kuasa kesembuhan itu karena jubah Yesus, maka semua orang yang berdesak-desakan di sekitar Yesus pasti akan mengalami kuasa yang sama. Tapi ternyata tidak. Hanya perempuan itu
yang mengalami kuasa Allah. Betul? Ya. Jadi penggunaan barang-barang tertentu yang dianggap punya nilai magis itu merupakan pelanggaran terhadap kebenaran Alkitab, saudara. Saya tidak menyangkal bahwa ada orang ketika dia diurapi oleh hamba Tuhan, diurapi dengan minyak, saudara. Ketika dia melakukan mungkin perjamuan kudus, dia makan roti, dia minum anggur, yang merupakan lambang tubuh darah Yesus, saudara. Dia mengalami kuasa kesembuhan. Ada. Tapi kuasa kesembuhan itu bukan karena minyaknya, bukan karena rotinya, bukan karena anggurnya, tapi karena imannya kepada karya yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib. Amin. Ya. Ada hamba Tuhan. Termasuk di salah satu di Indonesia yang hari-hari ini sedang booming. Ada di luar negeri juga. Kalau saya sebutkan nama, saudara pasti tahu. Pelayanannya banyak mujizat. Pelepasan terjadi, kesembuhan terjadi. Di benua Afrika. Kita lihat pelayanan begitu luar biasa. Beberapa tahun yang lalu kami hampir mau berangkat ke sana. Untuk belajar tanda petik. Tapi begitu saya ikuti di YouTube-nya semuanya. Dia mulai menggunakan barang-barang tertentu. Memang pelayanan itu banyak mujizat. Banyak kesembuhan terjadi seperti itu, saudara. Tapi saya melihat di dalam ruangan hall gedenya, saudara. Dia bangun sebuah kolam yang gede. Lalu kemudian kolam itu dibuat tinggi. Dia pakai kaca, lalu orang bisa mengambil airnya dan minum. Bisa cuci muka. Dikatakan miracle water. Salah satu yang sedang dilakukan di salah satu hamba Tuhan di Indonesia. Saya melihat seperti itu. Sudah mulai menjurus kepada benda-benda. Bukan iman lagi. Kepada hal-hal yang mistik, saudara. Dia sebut sebagai miracle water. Diminum, cuci muka. Mesti hati-hati, saudara, ya. Nggak sesuai Alkitab itu. Saya tidak mencela pelayanannya. Tapi kalau dia sudah sampai seperti itu bisa menyesatkan orang. Ya, mesti hati-hati. Sekarang mesti hati-hati. 3 hari yang lalu saya dapatkan gambar ini. Bisa ditayangkan nggak? Di statusnya itu, ini di Facebook, di statusnya, ini madu yang bisa menyembuhkan. Tapi bukan menyembuhkan secara, maksudnya pengobatan herbal gitu loh. Tapi ada unsur mistik di situ. Ini ditampilkan sebuah akun hamba Tuhan. Dirohanikan. Saya berkata kalau mungkin Anda mau bisnis aja, jangan dikait-kait dengan rohani. Cepat, kalau minum madu ini, apapun penyakitmu sembuh. Memang madu bisa sembuhkan semua penyakit? Kan tidak. Itu kan sudah hal yang mistik, sudah jadi berhala. Ya enggak? Mesti hati-hati loh, saudara, ya. Saya tidak berkata madu itu tidak bisa menyembuhkan. Ada. Dia bisa menyembuhkan tenggorokan, yang batu, yang sakit gitu kan bisa. Dia suka menyembuhkan pencernaan yang bagus. Saya tiap hari minum madu. Madu dari putus sibau, madu HDI, saya minum. Seperti itu, saudara. Ya, tapi jangan jadikan metode atau pola. Bahwa ini semua berlaku. Saya pernah sampaikan kan, pengajaran sesat itu pasti dimulai ketika sesuatu itu yang bukan mayor ditekankan terus. Misalnya gini, kan ada kan, apapun diarahkan kepada perjamuan, minyak, apapun itu diarahkan. Mungkin beberapa saudara latar belakang dari gereja itu. Saya perlu sampaikan kepada saudara. Saya sudah katakan tadi, ada yang mengalami, tapi jangan jadikan itu metode, pola, itu jadi berhala. Iman saudara harus kepada Yesus, kepada karya apa yang sudah Yesus lakukan dari kayu salib. Ada amin?
Saya pernah dengar seorang hamba Tuhan yang sudah senior berkata begini. Kalau kita andalkan minyak, kita bawa minyak kemana-mana. Saya pernah ketemu sama orang yang seperti itu di gang saya di Pontianak. Dia bawa satu jerigen minyak yang 5 kilo mungkin ya, herlang ya namanya ya. Minyak. Saya bilang, kenapa kau beli minyak? Ini saya mau urapi semua rumah saya, kamar, tempat tidur, semua. Anak-anak saya urapi semuanya. Lalu ya semua toko saya urapi semuanya. Ya, saya dalam hati saudara. Nanti dia kemana-mana ngalami sesuatu tantangan atau pergumulan atau menghadapi setan seperti itu kan. Enggak bawa minyaknya. Dia mau cari kemana gitu kan. Ya enggak? Imannya kepada barang bukan kepada karya Yesus. Itu jadi berhala saudara. Berapa banyak kita seperti itu. Ya enggak? Halo? Oh iya. Mesti hati-hati saudara ya. Mesti hati-hati. Oke? Yang ketiga. Kesalahan ibadah modern yang dilakukan oleh gereja sekarang adalah motivasi yang keliru. Ini kesalahan yang seringkali dilakukan oleh gereja zaman now. Yakni datang beribadah dengan motivasi yang salah. Saya berdoa hari ini saudara datang beribadah bukan karena saudara mau daftar perayaan Natal. Bukan karena ada perjamuan kudus. Sebulan sekali gitu kan. Bukan karena mau didoain ulang tahun di awal bulan. Bukan itu. Itu motivasi yang salah. Di 1 Timotius pasal ke-6 ayat 5-6 Paulus itu memberikan peringatan-peringatan kepada orang-orang tertentu. Ia menganggap ibadah itu sebagai sumber keuntungan. Paulus mengajarkan ibadah yang disertai rasa cukup. Itu memang membawa keuntungan. Tetapi ibadah bukanlah sarana untuk mendapatkan keuntungan. Katakan amin. Walaupun ibadah yang dimaksudkan oleh Paulus di 1 Timotius ini saudara. Itu tidak bisa dibatasi hanya pada perkumpulan di gereja, liturgi, ritual seperti ini saudara. Ya, tapi maknanya tidak berubah saudara. Karena ada orang-orang tertentu yang mencari untung di dalam ibadah. Beribadah supaya diberkati. Mestinya kan konsep itu salah. Kita sudah diberkati maka kita beribadah kepada Tuhan. Kalau kita beribadah kepada Tuhan supaya kita dapat untung. Itu sama seperti yang dulu. Saya juga sama. Setiap tanggal 1, 15. Saya harus sembah. Siapkan teh, siapkan buah. Untuk apa? Supaya saya dilindungi, dijagai, diberkati. Itu konsep yang salah. Ada banyak orang ngalami seperti itu. Memberikan persembahan, mengembalikan persepuluhan supaya diberkati. Supaya usahanya makin bertambah sukses. Salah. Ya. Melayani Tuhan para volunteer. Supaya diberkati. Ini adalah semua kesalahan yang dulu terjadi. Dan sampai sekarang juga masih terjadi. Di Kisah Rasul pasal ke-5 dikisahkan ada sepasang suami istri bernama Ananias dan Safira saudara. Mereka itu menjual tanahnya, lalu hasil penjualan tanahnya dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Ya, mereka itu membawa hasil jualan mereka. Dalam arti mereka ingin memberikan persembahan. Cara mereka sudah benar, memang dulu waktu itu diletakkan di kaki rasul-rasul. Kenapa? Supaya semua orang tahu. Dilihat, tanda petik. Tapi Ananias dan Safira, dia dilakukan dengan cara yang benar, motivasi yang salah. Kenapa motivasi mereka salah saudara? Karena mereka menjual tanahnya. Tapi sebagian hasil penjualan dari tanah mereka, itu mereka tahan. Hanya sebagian yang diberikan, diletakkan di kaki rasul-rasul. Bukan masalah sebagiannya. Bukan masalah sebagiannya. Tapi motivasi mereka salah. Kemungkinan walaupun tidak dicatat Alkitab. Saya punya pandangan begini. Ketika mungkin mereka ditanya,
benarkah kalian jual dengan seharga begini? Iya jawabnya. Maksudnya yang separuh itu, padahal kan masih separuh lagi. Mereka berdusta. Mereka berkata memberikan semuanya itu loh. Kenapa mereka sampai berdusta, saudara? Ada kemungkinan besar. Mereka ingin dilihat orang lain dan dipuji oleh orang lain juga. Karena orang lain pada waktu itu juga banyak orang melakukan hal yang sama. Seperti yang mereka lakukan, letakkan persembahan di kaki rasul-rasul. Dan sebelum peristiwa pasal 5 terjadi, di pasal keempat saudara, itu dicatat ada banyak orang-orang percaya yang menjual tanahnya, menjual rumahnya, menjual aset-aset yang lainnya saudara. Dan semua penjualan mereka itu mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Jadi kemungkinan besar Ananias dan Safira saudara itu melihat dan mereka ingin melakukan hal yang sama. Tapi motivasi mereka salah saudara. Alkitab mencatat mereka dibunuh Tuhan. Langsung mati. Suami dulu Ananias ditanya, benarkah? Benar. Kenapa engkau berdosa kepada Roh Kudus? Kata Petrus. Langsung tumbang dia. Istrinya datang. Orang lagi gotong main suami dia gak tahu. Dia datang. Ketemu Petrus. Petrus tanya, benarkah hasil jualan segini? Benar. Petrus berkata, kenapa Anda berdua itu sepakat sekongkol mendustai Roh Kudus? Kamu gak lihatkah mayat suamimu itu? Seperti itulah kamu akan seperti itu. Dia tumbang lagi, mati saudara. Hati-hati jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama. Mungkin kita tidak langsung mati. Tapi hati nurani kita mulai tumpul. Mulai mengalami merosot, mulai mengalami kematian saudara. Jadi mesti kita perhatikan baik-baik saudara ya. Sekalipun ibadah yang kita lakukan itu dengan cara yang benar. Tapi motivasi kita juga harus benar saudara. Kita beribadah bukan supaya diberkati. Tapi karena kita mengasihi Tuhan. Dan ingin mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah berbuat baik kepada kita sepanjang minggu. Buat hidup kita saudara. Karena kalau datang beribadah itu perayaan ucapan syukur kepadanya. Makanya kalau kita datang menyembah di minggu gitu kan. Kita bisa menyadari, memahami. Waktu Tuhan terima kasih kebaikan begitu luar biasa. Karena kita sudah bisa pikiran kita waktu ngomong engkau baik itu. Langsung mengarah kepada yang sudah terjadi kita ngalami kebaikan Tuhan itu. Kalau saudara mau sadari kebaikan Tuhan itu begitu luar biasa. Bahkan yang tidak pernah saudara pikirkan. Saya pernah sampaikan itu. Pernah gak saudara renungkan baik-baik? Ada orang begitu keluar rumah, begitu di jalan tiba-tiba ada truk lewat, nggak nabrak dia. Cuma karena ada batu kecil, rodanya melindas, tak, batu itu melompat, kena kepalanya, pecah, mati orang itu. Bisa nggak saudara bayangkan ada orang lagi makan enak-enak happy-happy, tiba-tiba kesadak antara rongga pernapasan dengan rongga makan, kalau masuk barang itu kan, tertutup dua-duanya. Gak bisa bernapas. Jantungnya gak bisa pompa oksigen. Otaknya gak terima oksigen lagi. Seketika dia kolaps. Ada yang seperti itu? Ada. Banyak hal loh. Yang tanpa kita sadari Tuhan lakukan. Lindungi sertai kita saudara. Tidak tahukah setiap hari kalau ada serangan setan. Yang seperti singa yang mengaum-ngaum. Mau menerkam kita. Bukan karena kita hebat, kita bisa boleh segar, kuat, usaha kita diberkati. Bukan, tapi karena ada Tuhan yang memagari hidup kita. Sama seperti memagari kehidupan Ayub. Enggak kita lihat loh. Jadi kalau kita bisa menyadari akan hal ini, nggak ada yang bisa sombong. Apa yang kau sombongkan? Ya kan? Kalau Anda sekarang mungkin punya proyek, punya perusahaan, punya usaha yang besar. Keuangan yang mungkin, deposito yang banyak. Ingat baik-baik, bukan karena Anda hebat, Anda kuat, Anda pintar. Tapi karena ada Tuhan yang menyertai kehidupan, memberkati Anda. Memberikan otak yang cemerlang. Saudara bisa bayangkan ya, berapa sih urat atau syaraf di otak kita? Satu aja putus. Sudah linglung tuh.
Ditanya apa? Apa? Ya kan? Nggak ngerti lagi, nggak kenal lagi. Kita mesti memahami akan hal ini, saudara. Datang beribadah karena kita mengasihi Tuhan. Kita ingin mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bukan karena ingin diberkati. Bukan. Tapi justru karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kita datang. Kita ingin membalas kasih Tuhan. Walaupun kita tidak dapat membalas semua kebaikan kasih Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Haleluya. Amin. Yang keempat. Masih ada 5 poin lagi, saudara. Enggak, ini yang terakhir. Saya selesaikan, saudara. Perhatikan baik-baik poin keempat ini. Kesalahan ibadah modern yang dilakukan oleh gereja zaman sekarang adalah ketidakhormatan dalam ibadah. Kesalahan yang keempat yang dilakukan oleh gereja zaman modern sekarang ini adalah ketidakhormatan di dalam ibadah. Di perjanjian lama dituliskan di kitab Imamat pasal ke-10 ayat 1 dan 2. Diceritakan di situ ada Nadab dan Abihu. Mereka adalah para imam, anak-anak dari imam besar Harun, saudara. Ya. Dan pada saat itu mereka mempersembahkan korban. Tugas mereka, tanggung jawab mereka adalah mempersembahkan korban, betul. Tapi mereka melakukan dengan cara yang salah. Mereka menggunakan api yang asing. Api yang berbeda dengan apa yang Tuhan telah perintahkan, aturkan, saudara. Pada waktu itu, saudara, kemungkinan mereka itu sedang mabuk. Karena setelah peristiwa ini, saudara, memang tidak dijelaskan api asingnya seperti apa. Tapi kalau kita lihat konteks Alkitabnya, setelah peristiwa ini, saudara, Tuhan itu memberikan perintah kepada kepada Harun, ya, bahwa jangan minum anggur, jangan minum minuman keras, apabila mereka akan beribadah dan melayani kemah pertemuan, saudara. Kita tahu kalau orang sudah mabuk, sudah barang tentu tidak akan peduli dan menghormati yang lainnya. Ngomongnya sudah ngawur. Dan Nadab dan Abihu kemungkinan seperti itu, mabuk. Mereka tidak peduli. Mereka tidak menghormati Tuhan walaupun mereka melakukan kewajiban mereka, tanggung jawab mereka. Namun mereka tidak melakukan dengan cara yang benar. Sehingga waktu mereka melakukan ibadah dan pelayanan, Tuhan menghukum mereka, saudara. Tuhan tidak berkenan terhadap orang yang tidak menghormati dia, saudara. Kalau saudara pernah baca di 1 Samuel pasal yang kedua ayat 30, dia pernah berkata kepada keluarga Eli, saudara, Imam Eli. Dia berkata begini, siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Siapa yang menghina aku, artinya tidak menghormati aku, akan dipandang rendah. Jadi dalam kasus Nadab dan Abihu, saudara, mungkin motivasi mereka sudah benar. Karena mereka memang ingin menjalankan tanggung jawab mereka, tugas mereka. Sebagai pelayan, sebagai imam, saudara. Tapi cara mereka itu salah. Cara mereka yang salah itulah menghasilkan ketidakhormatan terhadap apa yang Tuhan aturkan, tetapkan, saudara. Kalau tidak menghormati apa yang Tuhan tetapkan, sama dengan tidak menghormati Tuhan sendiri. Betul gak? Ya. Misalnya gini, presiden memberikan perintah kepada menteri untuk dilakukan. Gak ketemu sih sama presidennya. Cuma surat aja, surat keputusan. Tapi kalau nggak dilakukan, nggak dihormati surat itu, dilakukan, maka artinya juga tidak merespek kepada presiden, kan? Beberapa waktu lalu kita tahu ada pembantu presiden yang ketangkap KPK OTT berkata minta maaf kepada presiden. Kenapa? Karena tidak mengikuti apa yang sudah presiden aturkan, suruh lakukan. Saudara, haleluya. Kalau kita mencatat khusus kasus Nadab dan Abihu,
mereka mati. Waduh Pak, kalau gitu ngeri Pak ya. Karena itu perlu kita respect, hormat. Bukan takut yang kayak takut setan, bukan ya. Bukan takut dihukum, bukan. Tapi benar-benar layak dihormati loh. Kalau Anda ketemu presiden bukan karena takut seperti setan gitu kan, bukan kan. Tapi respect, hormat gitu loh, ngeri ya. Kalau Anda ketemu guru Anda kan respect gitu kan, hormat. Ya. Bagaimana dengan saudara saya yang hidup di zaman modern? Saya percaya tidak terlalu sulit lah untuk menemukan adanya ketidakhormatan di dalam ibadah. Seperti apa Pak contohnya? Datang tidak tepat waktu. Ya kan? Betul gak? Iya. Kalau Anda respect kepada seseorang sudah janji, Anda akan tepati. Kalau Anda tidak tepat waktu, Anda akan merasa risih, gak enak. Minta maaf ya, sorry tadi ada gini-gini. Tapi dengan alasan yang benar. Tapi kalau alasan dibuat-buat itu munafik. Dengan Tuhan Anda tidak bisa munafik. Tuhan tahu Anda mau buat dalih seperti apapun. Tuhan tahu. Tidak dipersiapkan. Datang ibadah sudah tergesa-gesa. Ya kan? Mestinya kalau besok mau ibadah, malam ini juga doa. Tuhan, besok apa yang Tuhan mau saya lakukan. Selain memuji menyembah, kata-kata apa yang saya perlu ungkapkan kepada Engkau Tuhan. Minta Roh Kudus tolong. Jadi ketika Anda datang, Anda sudah siap. Karena Anda tahu kalau seseorang yang Anda respeki mau datang ke rumah saudara. Anda pasti persiapkan sesuatu kan. Mau datang tuh, dia akan suka itu. Tempe bacem, soto ayam. Mie, siapin mie. Jam 12 nanti makan siang. Habis ini kita makan siang di rumah masing-masing. Ya kan? Ya. Ya kan? Betul. Coba. Respect gak kita dengan Tuhan hari ini? Bisa dilihat. Ayo uji kita masing-masing. Ya. Yang kedua, kita tidak konsentrasi secara penuh ketika sudah dalam ibadah, dalam memuji menyembah Tuhan, bahkan ketika mendengarkan firman Tuhan, kita akan konsentrasi. Kita memuji Tuhan sambil noleh yang lain. Lampu ini gede-gede bagus ya pohon Natal nih. Nanti setelah ini saya mau foto, ya kan? Ya kumpulin lah, koleksi lah gambar-gambar foto yang ada pohon Natalnya setahun sekali Pak. Padahal lagi memuji Tuhan, yang lain berkata, wah tuh Tuhan Yesus baik atau apa gitu kan. Lagi menyembah tapi hatinya gak fokus kepada Tuhan, kepada pohon Natal, kepada yang lainnya. Minggu depan akan berubah lagi warnanya. Karena saya suruh staf itu coba nanti ditelusuri mana sesuai dengan tema kita nanti. Tema Natal kita. Ya. Tidak fokus. Dengan firman Tuhan tidak fokus. Apalagi ketidakhormatan yang sering kita lakukan. Kita menggunakan jet-jet atau HP dengan cara yang tidak bertanggung jawab dalam ibadah. Kita sambil beribadah sambil membuka HP. Boleh gak Pak? Bolehlah. Pada waktu dengan khotbah saya waktu firman Tuhan itu boleh. Tapi kalau memuji menyembah Tuhan kan Anda membuka HP kan. Untuk apa Pak? Aku mau cari teks ya Pak. Teks ada di depan. Gak boleh kau cari-cari lagi. Ya kan? Sambil beribadah, sambil buka HP. Sambil dengan khotbah, sambil chatting. Foto hamba Tuhan. Cek. Inilah hamba Tuhan. Pesannya ini. Gitu kan. Boleh dicatat, di HP dicatat boleh. Tapi fokus. Jangan sembarangan. Tidak respect jadinya. Haleluya. Amin. Jangan sambil Facebookan. Di gereja aja terjadi loh. Apalagi Bapak Ibu yang di rumah. Sambil muji. Ngunyah gitu kan. Maaf kata bahasanya itu kurang ajar loh dengan Tuhan. Gak boleh. Mungkin nanti awal tahun. Ketika kita akan tutup ini. Online kita dulu nih. Nanti kita uploadkan ke
YouTube aja. Ya kan? Saudara bisa lihat di YouTube lah. Saya bukan berarti tidak mau kita akan kembangkan pelayanan online ini. Harus, karena itu sudah zamannya. Tapi kita sedang melatih jemaat ini. Terus berapa banyak saudara yang tidak ibadah minggu-minggu lalu, bulan-bulan lalu? Saudara beribadah online enggak? Enggak ada itu. Karena saya bisa melihat berapa banyak viewer yang lihat kan gitu. Ya. Dan lagian tidak banyak yang di luar yang melihat betul. Kalau pagi sekarang berapa jumlah viewernya? Paling belasan. Ya kan? Para kita sudah habiskan berapa puluh juta itu, belasan juta itu untuk online begini. Kita beli item, kita beli apa, kita persiapkan semuanya. Kamera. Ya tujuannya itu supaya waktu masa COVID itu yang tidak bisa ibadah, supaya itu. Tapi ternyata waktu saya survei, banyak yang jemaat ibadah tidak sungguh-sungguh, malah berbuat dosa jadinya. Oh kalau ini disampaikan dari awal, kalau Tuhan benar-benar genapi firman-Nya ini, dia dibunuh semuanya itu. Ya kan, tapi Tuhan tidak seperti itu, Tuhan memberikan pengajaran. Tapi jangan kalau sudah tahu, jangan lakukan lagi. Ya kan, sudah tahu, diajarkan seperti tidak melakukannya. Yesus berkata akan dipukul lebih banyak daripada yang tidak tahu. Haleluya. Aduh. Memang masih banyak hal yang lain yang kita lakukan yang tidak menghormati Tuhan. Dan ini adalah sesuatu yang sangat memprihatinkan. Menurut saya saudara. Ibadah dengan khotbah ngantuk tidur. Merem sih. Tapi tidur. Dia aminkan. Ngangguk-ngangguk gitu tapi tidur gitu loh. Aduh. Saudara, Tuhan menuntut saudara dan saya untuk memberikan ibadah yang benar. Ibadah yang berkenan. Ibadah yang memberikan penghormatan yang tinggi kepadanya. Amin. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang Isa adalah kesalahan-kesalahan yang sama juga yang masih terjadi sampai sekarang ini, saudara. Saya berharap apa yang disampaikan hari ini itu menjadi satu peringatan buat kita. Supaya hidup kita itu berkenan kepadanya. Amin. Buka kembali Ibrani 12 ayat 28 tadi saudara. Kita baca bersama-sama saudara ya. Sampai 29. 2-3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari kita mengucap syukur kepada Allah. Bersyukur dan beribadah kepada Allah. Menurut cara yang berkenan kepadanya. Dengan hormat dan takut. 29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Dia Allah yang menghanguskan. Mesti kita respect. Kalau kita nggak mulai melatih diri kita beribadah yang benar. Merespek akan dia, menghormati dia. Bagaimana mungkin nanti di surga kita bisa merespek dia. Di bumi aja kita suka respect. Ogah-ogahan. Ya nggak? Sekali lagi karena karakter kita, jiwa kita akan terbawa sampai ke sana. Ingat baik-baik saya pernah khotbahkan kepada saudara. Orang kaya dan Lazarus itu yang meninggal, orang kaya itu di neraka. Dia masih ingat jiwanya. Dia masih ingat keluarganya, dia masih ingat jiwanya masih ingat. Jiwa yang terbentuk seperti apa di bumi akan terbawa kekal nanti. Karena itu kan menjadi karakter saudara. Jaga baik-baik. Kalau Anda suka menyimpan kepahitan, tidak suka mengampuni. Gak mungkin Anda ditempatkan di surga. Di surga itu semua orang bermurah hati. Anak-anak Allah bermurah hati. Haleluya. Amin. Hari ini coba jawab pertanyaan saya ini dalam hati saudara. Sudahkah kita memiliki konsep dan pengertian yang benar tentang Allah yang benar itu? Kita mengenal dia dengan benar? Kalau sudah, pertanyaan kedua. Apakah ibadah kita atau cara kita memperlakukan dia juga benar? Ibadah-ibadah kita di rumah. Saya sering tegur anak-anak saya. Terutama yang si kecil itu. Saya suruh ingatkan doa, makan dulu doa. Kadang gak sampai 5 detik ya. Mau gak doa kah? Ada tadi doa apa kamu? 5 detik.
Mengucap syukurnya apa? Mesti benar, hormat. Jangan dengan sembarangan. Memang kadang ada waktunya kita bercanda gurau dengan Tuhan. Kita guyon dengan dia. Ya kan? Karena dia memang seorang sahabat. Dia juga menjadi kekasih, kita bisa curahkan hati kita. Dia juga menjadi seorang bapak, kita bisa keluarkan keluh kesah kita. Kita curhat dengan dia. Bapak, aku ini lagi gak enak ini hati ini. Aduh, sakit banget dengan orang itu. Ya, nanti dia akan ingatkan firman-Nya. Udah, ampuni dia. Ya, berbesar kapasitas hatimu, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Di situ terpancar kehidupan, kan gitu kan? Ya. Berapa kali ada orang kita sudah bantu terus, bantu gitu. Tapi nggak pernah responi kita. Ada perlu baru datang kepada kita. Saya sampai mau blok ini Facebooknya, mau blok itu WA-nya. Tapi kita berkata janganlah, kamu itu orang baik, ya kan? Dia melihat engkau baik, ya dia akan menikmati kebaikan kamu. Nah, saya perlu ingatkan saudara, jangan sampai saudara sudah berbuat baik terus kepada orang, tapi orang itu mungkin sebaliknya berbuat jahat kepada saudara. Jangan terus saudara berkata, kalau gitu jangan terlalu baik dengan orang. Jangan begitu, itu pandangan yang salah, itu pikiran yang salah. Anda harus tetap berbuat baik. Amin. Karena Anda orang baik. Kecuali Anda orang jahat. Anda punya perbendaharaan jahat. Saya gak bisa salahkan Anda berbuat jahat karena Anda orang jahat. Tapi karena Anda orang baik. Kenapa Anda orang baik? Karena Tuhan Yesus yang baik itu ada dalam hidupmu. Anda baik, Anda sudah berbuat baik. Amin. Ayo. Kita berikan pengakuan yang benar. Tapi jangan cara yang benar. Termasuk juga dengan motivasi yang benar. Haleluya. Sekali lagi, sesuatu yang benar, kalau diperlakukan dengan cara yang benar, maka nilainya yang benar itu akan benar-benar menghasilkan nilai yang benar sesuai dengan nilai yang benar itu, saudara. Ayo, kita mesti harus memahami akan hal ini. Amin. Selesai khotbah saya jam 11. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Ya, saya berharap saudara tidak jadikan itu sebagai sesuatu yang mistik. Apa yang saudara rindukan, entah saudara punya pergumulan atau ada mungkin kelemahan-kelemahan tubuh, pandang Yesus apa yang Yesus lakukan. Dia sudah selesaikan semuanya untuk saudara. Iman saudara diarahkan kepada karyanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara.